Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Ketika hampir tiba waktunya diangkat ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan, datanglah seorang di tengah jalan dan berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikuti Engkau kemanapun Engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Rubah mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Putra Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu kepada seorang lain Yesus berkata, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus menjawab, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Lalu seorang lain lagi berkata, "Tuhan, aku akan mengikuti Engkau, tetapi izinkanlah aku pamit dahulu kepada keluargaku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat sore. Bacaan-bacaan yang kita dengar pada sore hari ini umumnya mengandung satu inti, yaitu tentang panggilan Allah. Kemudian khusus dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar, kita diperdengarkan bagaimana dua topik yang berbicara tentang hal yang sama, yaitu tentang hal mengikuti Yesus. Pertama kita lihat ketika Yesus mengutus utusannya untuk mendahulu dia mempersiapkan segala sesuatu, kemudian mereka ditolak oleh orang Samaria. Kita melihat reaksi dari para murid ketika ditolak adalah meminta supaya orang-orang yang ditolak ini dihukum. Barangkali reaksi dari para murid, kedua murid tadi, Yakobus dan Yohanes, itu juga barangkali ada dalam setiap diri kita masing-masing. Sebagai pribadi atau sebagai manusia, ketika kita mendapat penolakan, lebih-lebih hal yang berkaitan dengan ajaran agama kita dilecehkan atau direndahkan, seringkali yang timbul atau yang muncul itu adalah penolakan. Dan seringkali dalam hati kita ada kutukan-kutukan yang keluar untuk orang-orang yang menolak. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tidak mengizinkan, bahkan mengatakan bahwa justru mereka bukan nafsu untuk menghukum yang harus ada pada diri para rasul,
tetapi hasrat untuk mewartakan Injil-lah yang paling penting, yang harus ada di dalam diri para rasul, yang harus ada dalam diri setiap orang yang mau mewartakan kerajaan Allah. Di sini kita diingatkan pula agar kita hati-hati. Jangan sampai cinta atau kedekatan kita atau semangat kita kepada Yesus atau kepada Tuhan itu memendam suatu sikap permusuhan, sikap yang menghancurkan. Tetapi Tuhan menginginkan agar kita yang telah selamat ini menjadi teladan, contoh bagi orang-orang yang belum selamat. Itu inti dari perikop pertama. Perikop kedua berbicara mengenai 3 orang yang hendak mengikuti Yesus. Kita mendengar pertama seorang yang dengan sukarela menawarkan dirinya. Tuhan, aku ingin mengikuti Engkau kemanapun Engkau pergi. Tetapi Tuhan Yesus menjawab, rubah mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala. Apa maksud perkataan ini? Perkataan ini memaksudkan bahwa kalau mau mengikuti Tuhan Yesus, itu harus siap-siap untuk merasakan hal-hal yang pedih, hal-hal yang tidak diinginkan, karena segala sesuatu bisa saja terjadi. Entah itu ditolak, entah itu mendapat perlawanan, entah itu dimusuhi. Sehingga seorang pengikut Kristus itu harus siap sedia menerima konsekuensi. Kemudian orang yang kedua, dia tidak inisiatif tetapi Tuhan Yesus yang menginisiatif. Mari kamu ikutilah aku. Tetapi orang yang kedua ini berkata, Tuhan, izinkanlah aku dahulu untuk menguburkan ayahku. Kita melihat reaksi orang kedua ini, dan saya berefleksi bahwa panggilan kepada kita masing-masing seringkali juga seperti orang yang kedua ini. Kita mau mengikuti Yesus, asalkan segala yang kita inginkan itu tercapai dulu. Tuhan, saya ingin berbuat baik asal hasil saya ini berhasil. Asal usaha saya ini berhasil. Tuhan, saya ingin rajin ke gereja asal usaha saya yang di sana ini bisa berkembang dengan baik. Jadi ada rasa hubungan timbal balik, kita mau melakukan sesuatu yang baik asalkan kita mendapatkan sesuatu yang baik terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, kita melihat seorang yang menawarkan diri tetapi dengan syarat, Tuhan, aku ingin mengikuti Engkau, tetapi izinkanlah dahulu aku pamitan dengan orang tuaku. Kemudian Yesus berkata, seorang yang hendak membajak tetapi menoleh ke belakang, dia tidak layak untuk kerajaan Allah. Apa maksudnya? Tuhan ingin mengatakan bahwa kalau kita sungguh-sungguh mau melakukan suatu kebaikan, melakukan perintah-perintahnya, itu tidak perlu menunda-nunda. Kita harus siap untuk meletakkan segala hal yang membelenggu kita. Ini hampir sama dengan yang kedua, tetapi ini mau menekankan bahwa kalau kita mau melakukan sesuatu yang baik, itu tidak pakai lama, tidak tunda-tunda. Seringkali kalau kita mau melakukan hal yang baik kan kita tunda dulu. Saya berhasil dulu baru saya membantu orang lain, atau saya merasa nyaman dulu kemudian saya bisa membantu orang lain. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu hal yang radikal. Dia mengajarkan apa yang tidak pernah kita bayangkan. Nah, apa maksud bacaan-bacaan pada hari ini bagi kita sekalian? Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, menjadi orang Kristiani itu tidak mudah.
Apalagi di zaman sekarang yang kita serba dimudahkan oleh berbagai macam teknologi, kita akan lebih tergiur pada hal-hal yang mudah daripada mengikuti Yesus. Tetapi Injil hari ini ingin menekankan, ingin mengingatkan kita kembali. Ketika kita dulu dibaptis, kita itu juga sudah menerima tugas perutusan sebagai imam, nabi, dan raja. Kita juga dituntut untuk mewartakan Tuhan sendiri. Maka hari ini kita mendengarkan lagi, Tuhan mengingatkan kita kembali bahwa mengikuti Dia itu tidak mudah, bahkan radikal. Mengikuti Tuhan Yesus berarti harus meninggalkan segala sesuatu kebiasaan-kebiasaan lama yang barangkali selalu menyenangkan hati kita. Mengikuti Tuhan Yesus itu berarti siap untuk melaksanakan apa saja yang baik. Mengikuti Tuhan Yesus berarti mengikuti jalannya, di mana Ia rela menderita, Ia pun rela disalibkan, tetapi demi dosa manusia. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, di dalam kehidupan kita sehari-hari, barangkali hal mengikuti Yesus itu, kita pasti berpikir apa ya kira-kira yang pantas atau yang cocok bagi kita. Mengikuti Yesus dalam kehidupan sehari-hari itu dapat kita tunjukkan melalui pekerjaan kita. Kehidupan kita di tengah keluarga, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai seorang pekerja, seorang karyawan, sebagai rekan kerja, sebagai seorang pemimpin. Kita dapat menunjukkan hal-hal yang baik yang diajarkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tentu mengajarkan hal yang baik itu tidak mudah, seperti yang sudah dikatakan tadi. Tetapi kita sebagai seorang pengikut Kristus dituntut untuk bisa melakukan hal-hal yang mengandung konsekuensi berat. Tuhan memberkati.